Muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak Angku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati pimpinan, kawan-kawan Komisi 2 dan juga dari DPRD Sumatera Barat, KPU Sumatera Barat dan juga dari Bawaslu Sumatera Barat ya. Saya tidak seperti Pak Gaus dan juga Ihsan, mereka ini menguasai masalah betul-betul nih. Karena mereka ini orang lama, kalau saya orang baru Bu. Mau nyalik lagi tapi ya masih belum tahu nih terbuka tertutup gitu ya. Saya anak baru, kata orang itu new kid on the block. Saya baru 3 bulan nih di sini. Saya ini PAW dari Partai Demokrat. Ini saya notice di sini ada Partai Demokrat 1 dari ujung sana itu, teman kita itu. Ya. Jadi saya tadi itu sebetulnya hanya ingin mengomentari tentang Bawaslu tadi ya. Concernnya kawan-kawan dari Bawaslu atau aspirasi yang disampaikan tadi adalah bukan katanya membawa bahasa atau misi daripada Bawaslu secara kelembagaan ya, tetapi adalah dari aspirasi Bawaslu di daerah ya Pak ya. Tadi mengenai ASN yang tidak netral sebelumnya. Ya, memang ini menjadi concern kita juga di Komisi 2. Ya. Dari dulu kita paham, apalagi di 2019, itu konon ceritanya netralitas itu sangat, pada saat itu sangat rawan ya. Bukan hanya ASN, tetapi juga APH juga ikut-ikutan bermain pada saat itu. Ya. Nah ini juga sering kami pertanyakan di sini, karena Gakumdu sendiri, ya itu kan terdiri dari kepolisian, kejaksaan, Bawaslu. Nah, walaupun secara institusi koordinatornya adalah Bawaslu, tetapi yang Bawaslu itu kan tidak punya kekuasaan untuk penegakan hukum. Tetap adanya di Gakumdu itu. Nah, disinilah titik rawannya. Kalau seandainya APH itu juga ikut, tanda kutip oknum-oknumnya bermain di lapangan, bagaimana nanti Gakumdu akan melakukan penegakan hukum. Namun ada yang menjadi penghiburan lah, atau katakanlah boleh saya bilang itu sebagai pengobat bahwa sekarang itu digalakkan lagi yang disebut dengan pengawasan partisipatif dari masyarakat. Ya, ada yang disebut dengan pojok desa, pojok pengawasan desa, ada segala macam itu ya. Nah mungkin dari Bawaslu, kalau boleh saya bersaran adalah itu yang ditingkatkan. Ya, pengawasan partisipatif itu. Nah ini mungkin sosialisasinya harus dari sekarang nih. Karena kadangkala masyarakat itu tidak tahu bahwa mereka berhak mengawasi. Sekarang itu sebetulnya bukan sekarang aja, dari dulu juga sudah ada. Hanya saja ini sekarang lebih kita sosialisasikan lagi supaya pengawasan partisipatif ini lebih intens lagi. Dengan harapan tentunya kalau banyak masyarakat yang mengawasi, ya permainan-permainan oknum-oknum tadi, baik itu oknum ASN tertentu atau oknum-oknum APH dan sebagainya, itu akan terminimalisir. Nah, mekanismenya bagaimana, pelaporannya itu sudah diatur. Tetapi yang saya pikir adalah kawan-kawan dari Bawaslu mensosialisasikan kepada masyarakat. Bagaimana prosedurnya? Apa yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa terdaftar sebagai pengawas partisipatif. Kalau saya tidak salah harus ada lembaganya dan sebagainya. Nanti dia mendaftar di kecamatan kah, itu Panwaslu dan sebagainya. Nah itu yang mungkin perlu dilaksanakan Pak ya. Jadi saya menekankan pentingnya pengawasan partisipatif ini. Terutama kalau di kota-kota. Kalau di kota-kota ini orangnya kan lebih keris dan lebih berani. Ya mudah-mudahan di kota-kota tereliminir itu persoalan-persoalan ketidaknetralan tersebut. Namun kalau di desa-desa atau di daerah pelosok, orang juga takut, lihat APH juga takut kan. Ya, apalagi ada sedikit istilahnya itu bahasa, mohon maaf ini, bahasa premannya namanya injak-injak kaki kan. Kalau injak-injak kaki dikit ya udah ketakutan masyarakat tuh kan. Nah ini, ya kemudian juga pengawasan terhadap money politik. Ini juga barangkali juga harus lebih ketat lagi, Gakumdunya bagaimana.
Ya, saya sih berharap kalau oknum ini selalu ada, Pak. Pastilah. Karena banyak orang yang punya kepentingan kan. Pasti aja ada itu. Ya, pemanfaatan posisi dan sebagainya. Ya, Pak Bawaslu mohon maaf nih, jangan-jangan oknum Panwaslu sendiri pun ada juga yang ikut bermain gitu kan. Ya, di titik-titik tertentu di TPS-TPS atau KPU-nya sendiri juga ikut. Ya, saya tidak menuduh, tetapi pelaksanaan di lapangan kadangkala itu terjadi. Nah, ini yang perlu juga diawasi secara lebih ketat menurut saya, baik dari institusi KPU-nya maupun dari masyarakatnya. Saya sangat berharap dengan pengawasan dari masyarakat. Kemudian mengenai ASN tadi petugas-petugas ad hoc yang sekarang nggak jelas di posisinya ya kan, kita sudah berjuang itu dan masih kita perjuangkan bagaimana supaya ada kejelasan nanti, karena ini kan kita pemilu ini kan waktunya juga udah mepet. Ya, sementara waktu itu kita pernah usulkan supaya KPU itu diseragamkan bulan Mei ya. Tetapi ternyata perpunya keluarnya tidak diseragamkan. Sehingga nanti akan terjadi ada KPU yang berakhir masa dinasnya itu bulan Oktober, ada yang berakhir di bulan Januari dan sebagainya. Nah, ini juga solusinya nih belum tahu kita nanti seperti apa. Apakah diperpanjang sampai dengan selesainya pemilu 2024 ataukah bagaimana, itu juga nanti masih kita bahas lagi nanti tuh. Tapi sekarang yang terjadi adalah perpunya mengatakan bahwa tidak ada penyeragaman. Belum ada penyeragaman. Sementara kalau Bawaslu memang dari dulu sudah seragam ya. Sekarang saya kira, kalau nggak salah Agustus ya Pak ya. Pemilihan lagi itu Agustus ya, kalau nggak salah itu Bawaslu ya. Kalau di Bawaslu ini yang tidak seragam ini jumlahnya. Sebentar, Pak, sebentar. Di sini ada aturan main. Iya, Pak. siap. Jadi melalui pimpinan dulu. Ya, Siap. nanti aja. Siap, salah. Silakan Pak Ongko. Ya. Tapi artinya gini, kalau Bawaslu kan sudah ada keseragaman waktu lah. Jadi ya mungkin soal sudah 2 kali tidak bersih terpilih lagi dan seterusnya, mungkin itu ya memang sesuai ketentuannya begitu. Tapi kembali lagi, kita di Komisi 2 juga tetap masih memikirkan itu supaya tidak terjadi keriuhan-keriuhan yang tidak perlu nantinya. Karena ini berbahaya buat kita, apalagi di ujung-ujung, terutama petugas KPU ya, yang nantinya, komisioner KPU yang nantinya itu, yang di akhir masa jabatan misalkan Januari, ada beberapa kota itu, kabupaten kota yang di bulan Januari itu ya berakhirnya, ada yang bulan Oktober, ada yang bulan Januari. Nah, ini memang masih menjadi pemikiran kita semua dan kita akan terus bahas ini supaya nanti itu tidak terjadi keriuhan-keriuhan. Saya kira dari saya barangkali itu ya, Ibu yang dari PDI ini mudah-mudahan terpilih nanti mendampingi Pak Junimer di sini. Ya, mudah-mudahan pula bisa bergabung di Komisi 2 kan. Ya. Ini kan tadi saya lihat nih, saya perhatiin yang hadir di sini nih secara fisik ini 2 dari PDI, 2 dari PAN, 2 dari Demokrat nih. Ya, terus ada 1 dari PKS ya. Ada 2 sekarang PKS. Sekarang 2 PKS nih. Jadi ini 2 ini. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi ya saya kira mudah-mudahan lah Bu ya. Terus saya juga mengapresiasi, syukur alhamdulillah ini Sumatera Barat ini banyak dapat perhatian. Sampai diakui dalam undang-undang ABS tadi itu agama bersandingkan syarat, adat bersandingkan syarat bersandingkan kitabullah ya. Ini udah hampir-hampir mirip dengan daerah istimewa ini nantinya kan gitu. Walaupun tidak secara eksplisit disebut daerah istimewa Sumatera Barat, tetapi sudah mempunyai keistimewaan sendiri ini sebetulnya ya. Jadi saya kira sih selamatlah untuk Sumatera Barat. Saya orang Sumatera Utara. Berbatasan dengan Sumatera Barat, Pak. Orang Padang juga saya, tapi Padang Sidimpuan. Saya Sumatera Utara 2 dari Partai Demokrat. Barangkali demikian Ketua, mohon izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ongko.